Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Irfan Kodri dengan NPM 2017-051001. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai finite automata dengan output. Dimana jika kemarin kita membahas finite automata tanpa output, yaitu di DFA, NFA dan juga epsilon NFA. Nah, kali ini kita akan membahas finite automata dengan output. Nah, di finite automata dengan output ini ada dua jenis, yaitu ada Mealy machine dan juga Moore machine. Yang mana di Mealy machine itu kurang lebih Mealy dan Moore machine ini kurang lebih tuple-nya itu sama seperti yang tanpa output kemarin. Yaitu ada key, ada sigma, ada delta, terus ada terus ada key 0. Nah, yang berbeda di dengan output ini ada yang namanya delta yang berbentuk segitiga. Ya, yang berbentuk segitiga dan juga ada lambda. Ini apa? Jadi delta yang berbentuk segitiga ini adalah set output alphabets. Jadi set output alphabets. Jadi karena infinite automata ini dengan output, jadi kita pasti memiliki yang namanya output. Jadi output yang mungkin adalah apa saja seperti itu. Nah, kemudian lambda itu sama seperti delta yang ini. Jadi jika ini adalah transition function, jadi jika satu state mendapatkan satu input, maka kemana maka dia akan beralih ke state yang mana. Nah, jika yang di lambda ini jika satu input pada dalam satu state, maka dia akan menghasilkan output apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang membedakan antara Mealy machine dan Moore machine itu ada di bagian lambdanya, yang mana jika lambda di Mealy machine itu harus melihat inputnya. Nah, tapi jika di lambda di bagian Moore machine itu hanya membutuhkan state-nya saja. Jadi bergantung pada state-nya. Nah, contoh untuk Mealy machine bentuknya seperti ini. Jadi misalnya di starting point-nya ada di A. Jika di A, jika kita memasukkan input 1, maka dia akan beralih ke A sendiri dan outputnya akan menjadi B. Sehingga dia outputnya akan, jika kita inputkan 1 maka outputnya B. Kemudian jika kita inputkan 0, dia akan beralih ke B dan inputnya akan adalah outputnya adalah A kecil. Kemudian jika di B begitu juga, jika kita inputkan 1 maka dia akan outputnya mengeluarkan A kecil, dan jika kita inputkan 0 maka dia akan memunculkan B kecil. Nah, perbedaannya di Moore machine, nah seperti ini. Jadi dia posisi outputnya bukan di transitionnya tapi di state-nya. Jadi jika di A, jika kita inputkan 1 maka dia akan memunculkan A. Jika kita inputkan 0 dia akan beralih ke B dan memunculkan B. Jika di B, jika kita inputkan 0 maka dia akan beralih ke B itu sendiri dan juga memunculkan B. Dan jika kita inputkan 1 maka dia beralih ke A dan memunculkan A kecil. Kurang lebih ini contohnya. Nah, mungkin kita akan beralih langsung ke contoh ininya. Jadi yang kedua ada pembuatan Mealy machine. Jadi ada soal buatlah Mealy machine yang memproduksi satu komplement dari first complement dari setiap binary input string. Maksudnya first complement ini adalah kebalikan. Jadi misalnya ada binary 1001, berarti itu first complementnya adalah 0110. Nah, jadinya dia seperti ini. Yang mana jika dia hanya memerlukan satu state. Jadi kita buat state A. Jika kita inputkan 0, dia akan beralih ke state A itu sendiri. Nah, karena tadi dia minta kebalikannya, maka jika diinputkan 0 maka dia akan mengeluarkan 1, dan jika kita mengeluarkan 1 maka dia akan munculkan 0. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Nah, kemudian ada soal lagi, coba buatlah Mealy machine yang mencetak A ketika terdapat input yang berurutan yaitu 01. Nah, ini ada beberapa step yang mana sebenarnya sama di antara Mealy machine dan Moore machine, yaitu kita buat dulu DFA-nya baru kita convert ke Mealy ataupun Moore machine. Jadi kita buat dulu DFA-nya. DFA-nya kita harus membuat satu DFA yang diakhiri, yang inputnya merupakan string yang diakhiri dengan 1. Jadi kita buat awalnya A, jika kita inputkan 0 maka dia ke B, dan jika kita inputkan 1 maka dia akan ke C. Jadi final state. Nah, sebenarnya A, B, C ini sudah cukup. Namun jika kita tetap harus membuat jika diinputkan 1 bagaimana, jika diinputkan 0 bagaimana, dan sebagainya. Nah, maka di A jika kita inputkan 1 maka dia akan beralih ke A itu sendiri. Jika di B kita inputkan 0, dia akan beralih ke 0 itu sendiri sehingga mendapatkan 1 karena kita cari 01 gitu kan. Nah, kemudian setelah di C, jika kita inputkan 0 maka dia akan beralih ke B karena dia menunggu input 1 sehingga mendapatkan input berikutnya. Nah, jika 1 maka dia harus mereset dari awal sehingga dia beralih ke A. Inilah DFA-nya. Nah, DFA ini kita convert menjadi Mealy machine.
sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Yang mana milih mesin dia hanya memerlukan output ya. Jadi nah, di sini diminta dari soal adalah jika inputnya 01 maka dia memunculkan A, sehingga 01 itu kan kita dapatkan ketika sudah mencapai dari A ke B, kemudian dari B ke A, dari B ke C itu mendapatkan 01, ataupun dari C ke B kemudian B ke C. Artinya transisi yang menghasilkan nilai A itu adalah dari transisi dari B ke C. Jadi di B ke C ini yang itu input 1 kita akan memberikan output A. Sisanya kita hanya akan inputkan B. Jadi karena yang memberikan A hanya yang input 01. Seperti itu. Jadi di sini B, sini B, sini B, sini B, dan sini B. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk pembuatan mesin stepnya sama, hanya saja peneletakannya yang berbeda. Jadi pertama kita buat DFA-nya dulu. Jadi ini soalnya sama sebenarnya tadi ya. Jadi kita buat DFA-nya dulu. A jika kita buka 0 dia ke B, jika kita buka 1 dia ke C. C ini sebenarnya final state. Kemudian dibuat loop jika C dibuka 0 dia ke B, jika C dibuka 1 dia ke A dibuka 1 dia ke A, B dibuka 0 dia ke B. Nah, dari sini kita buat transisinya. Kita buat mur mesinnya. Mur mesinnya seperti yang saya bilang tadi, mur mesin itu outputnya ada di state-nya, bukan di transitionnya. Jadi seperti soal yang sebelumnya, di mana output A itu hanya berada di C karena setelah mendapatkan input 01, sehingga di C kita tulis A, kemudian di A dan B itu kita tulis outputnya B. Nah, kemudian sebuah mur mesin dan milih mesin itu bisa saling dikonversi, baik mur mesin ke milih mesin maupun sebaliknya. Nah, contoh ini ada soalnya masih sama seperti tadi. Buat mur mesin yang mencetak A ketika ada input 01 dan konversi menjadi milih mesin. Jadi kita pakai langsung mur mesin yang dari soal sebelumnya ya. Nah, kita di sini ada tabelnya, tabel output. Jadi di A jika kita bukan 0 dia akan ke arah B. Kemudian jika kita bukan 1 dia akan mengarah ke A sendiri, dan di A ini outputnya adalah B. Ya, di sini outputnya B. B jika kita bukan 0 dia ke B sendiri, jika kita bukan 1 dia ke C, dan output dari B ini adalah B kecil. Dan C jika kita bukan 0 dia akan ke B, kemudian jika kita bukan 1 dia akan ke A, dan outputnya adalah A kecil. Nah, ini harus kita convert menjadi sebuah milih mesin, yang mana milih mesin itu outputnya ada di bagian transitionnya. Nah, caranya bagaimana? Ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Caranya bagaimana? Kita lihat seperti ini. Misalnya di A ke B. Jika di bagian A, jika kita inputkan 1, dia akan mengarah ke A itu sendiri, yang mana di A itu sendiri itu outputnya adalah B kecil. Maka kita tulis saja di sini di transitionnya, jika kita inputkan 1 maka outputnya B. Nah, jika kita inputkan 0, di sini kita lihat dari A, jika kita 0 dia akan ke arah B, dan output di B itu adalah B kecil, maka di arah 0, di 0-nya ini kita tambahkan outputnya B. Nah, di B ini jika kita inputkan 0 ya, di milih mesin, di mur mesin itu dia akan mengarah ke B itu sendiri, yang mana outputnya B. Maka B-nya itu kita tulis di 0-nya itu. Dan jika kita inputkan 1 dia akan mengarah C yang outputnya A, maka jika diinput 1 maka dia menjadi A. Begitupun seterusnya, sehingga menjadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ada konversi sebaliknya, yaitu milih mesin ke mur mesin. Nah, ini ada soal yang berbeda. Jadi ada milih mesin, kita akan convert ke mur mesin. Tahap untuk mengkonversi milih mesin ke mur mesin itu agak sedikit beda karena jumlah dari state-nya pasti akan berbeda. Jadi tidak seperti sebelumnya. Ini hasil akhirnya akan seperti ini, ya, sangat berbeda. Caranya bagaimana? Pertama, kita lihat dulu di sini. A jika kita inputkan 0 maka dia akan menghasilkan output A dan menuju ke arah B. Artinya di B ini jika kita inputkan 0, di B ini berarti akan menjadi outputnya A kecil. Jadi kita tarik B-nya ini menjadi outputnya A. Ini saya akan jelaskan nanti kenapa BA. Kemudian ketika di B, kita lihat di A, jika kita bukan 1 maka dia akan menghasilkan nilai A kecil. Berarti di C itu akan menunjukkan nilai A. Nah, kemudian kita ke B. Di B, jika kita inputkan 0 dia akan mengarah ke B itu sendiri, namun outputnya B. Sedangkan di sini B itu sudah mengoutputkan A. Nah, lalu bagaimana caranya? Kalau begitu, mau tidak mau kita buat satu state baru, yang mana namanya tetap B, sehingga kita buat di yang sebelumnya di BA, kemudian yang baru namanya BB. Yang mana BB ini
akan mengoutputkan B. Jadi jika kita inputkan 0 di B, maka dia akan masuk ke BB dan menemukan B. Nah, dan di C pun seperti itu. Jika kita inputkan 1, di sini 1, maka dia akan masukkan B ya. Maka kita buat dua state, CA maka masukkan A, dan CB maka masukkan B. Seperti itu. Transisinya dari mana? Dari sini. Di sini C ke C, C di muka 1 dia akan ke C1 ke C. Jika masih 1 di CB, maka dia akan tetap di CB itu sendiri. Dan jika 0, C jika menemukan 0 dia akan ke arah B. Maka dia di sini 0 maka ke arah B. B pun ini sama seperti itu. Ya, mungkin begitu penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.